Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu subuh adalah waktu yang sangat mulia dalam Islam. Saat gelap masih menyelimuti bumi, saat makhluk-makhluk Allah mulai bangun dari tidurnya, Allah memanggil kita untuk menunaikan sholat subuh, sholat yang menjadi penanda awal hari, pembuka rezeki dan pengundang keberkahan. Namun setelah sholat subuh selesai, tidak sedikit dari kita yang kembali tertidur, bahkan hingga siang menjelang. Lantas bagaimana sebenarnya Islam memandang kebiasaan tidur setelah sholat subuh ini? Sahabat yang beriman, tidur setelah sholat subuh dihukumi makruh oleh mayoritas ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, yaitu meraih kebaikan yang banyak. Waktu antara subuh hingga terbit matahari adalah waktu penuh berkah, waktu dibukanya pintu rezeki, dan waktu Allah limpahkan pahala bagi siapa saja yang menghidupkannya. Namun sahabatku, perlu kita fahami dengan bijak. Bagaimana jika seseorang bekerja di malam hari dan baru bisa tidur setelah subuh, seperti para petugas keamanan, tenaga medis, sopir malam, dan banyak lagi profesi yang halal, namun menuntut kerja di saat orang lain tertidur. Maka dalam hal ini Islam memberikan keringanan dan kemudahan. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat dapat membolehkan hal yang terlarang. Dan dalam Al-Quran Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi bagi yang harus tidur karena kebutuhan kerja malam, itu tidak mengapa. Tidur setelah subuh dalam kondisi ini tidak termasuk makruh, namun tetap dianjurkan untuk mengisi waktu setelah subuh meski hanya sejenak dengan zikir, doa, atau membaca Al-Quran sebelum beristirahat. Itu cukup untuk membuka pintu keberkahan hari itu, insya Allah. Bagi kita yang tidak punya uzur, maka perlu kita ketahui, tidur setelah subuh memiliki banyak dampak negatif, baik dari sisi spiritual maupun kesehatan. Yang pertama, tidak mendapat berkah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Tidur pagi justru menghilangkan berkah, padahal Allah telah menurunkan rezekinya saat itu. Yang kedua, menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena subuh adalah waktu dibagikannya rezeki. Bayangkan jika kita melewatkan waktu pembagian rezeki hanya karena kita tertidur. Lalu yang ketiga, tidak mendapatkan pahala kebaikan. Waktu setelah subuh adalah waktu emas untuk berzikir, membaca Al-Quran dan bersedekah. Mereka yang mengisinya dengan tidur, maka kehilangan lautan pahala yang tersedia di waktu tersebut. Yang keempat, menimbulkan rasa malas dan lalai. Ibnu Qayyim juga mengingatkan, banyak tidur itu menyebabkan lalai dan malas. Tidur pagi akan membuat tubuh menjadi lesu, pikiran menjadi lamban, dan hati menjadi berat untuk menerima kebaikan. Yang kelima, bahaya kesehatan secara medis. Dari sisi medis, pagi adalah waktu metabolisme tubuh bekerja dengan aktif. Organ tubuh mulai membersihkan racun, membakar energi dan mempersiapkan tubuh untuk produktif. Tidur di saat metabolisme sedang bekerja justru akan menghambat proses alami tubuh, membuat kita mudah sakit, lemas, hingga mengalami gangguan hormon dan syahwat. Ibnu Qayyim menulis, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh karena melemahkan dan merusak fungsi badan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hindarilah kebiasaan tidur setelah subuh, kecuali bila memang terpaksa karena tugas atau kondisi kesehatan. Bangkitlah, isi waktu pagi dengan amal, doa, ilmu, dan juga kerja, karena disitulah letak keberkahan. Ingatlah firman Allah, wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat ke-11. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga subuh, menghidupkan pagi, dan mendapat keberkahan dalam setiap langkah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.